Halo semuanya, jadi selamat datang di video ini. Kali ini gue mau membawa analisa dari turnamen catur, yaitu video Olimpiade 2022 yang baru selesai minggu ini di Chennai, India. Dan dari tim dari tim Indonesia di kategori terbuka, kita ada 5 pemain ini. Grafik ini dibuat oleh chess.com cabang Indonesia, termasuk yang lumayan baru. Dan ya, di babak pertama ini Indonesia itu melawan Hong Kong. Jadi untuk papan 4 ini kita ada Wing Ki Kwang dari sisi putih lawan FIDE Master Agus Kurniawan. Jadi kita masuk aja ke partainya. Putih membuka dengan D4, kuda F6, C4, G6, dan kuda C3. Dan dalam posisi ini yang jelas kita tahu itu kita bisa main D5 untuk masuk pertahanan Grunfeld, atau bisa main dengan gajah G7, E4, dan D6, yaitu diketahui sebagai pertahanan King's Indian. Dan di sini ada banyak sistem yang bisa dipilih oleh putih, seperti F3, variasi Samish, atau gajah E2, gajah G5, yaitu salah satu variasi yang juga lumayan kuat. Tapi pada partai ini putih memilih kuda F3, dan setelah rokade gajah E2. Ya, ini diketahui sebagai sistem klasik, jadi sangat prinsip pembukaannya itu untuk menggerakkan gajahnya ke E2. Dan dalam posisi ini langkah yang utama itu yang sering kali dimainkan itu langkah E5. Dan kita bisa masuk ke variasi exchange dengan D kali E5, atau bisa masuk ke variasi Glicurich dengan gajah E3, atau rokade juga bisa dimainkan. Tapi dalam partai ini Agus Kurniawan memilih kuda A6, yaitu salah satu sideline dari King's Indian. Dan idenya dengan langkah ini itu adalah untuk mendukung langkah C5, C7, pion C7 ke C5. Dan intinya itu kalau putih memajukan pionnya ke D5, gajah di G7 ini akan terbuka diagonalnya. Dari diagonal A1 sampai H8 ini akan terbuka karena pionnya itu sudah maju ke depan. Jadi kuda A6 itu intinya itu untuk mendorong C5 ini, walaupun kelihatan itu rada aneh di samping. Dan setelah gajah G5, H6. Pada King's Indian biasanya kalau putih memainkan gajah G5 ini, H6 ini langkah yang sangat berguna karena dia bisa memenangkan satu tempo, membuka petak H7 untuk mungkin rajanya bisa maju, dan juga kedepannya itu setelah gajah H4 dia bisa mendorong dengan G5. Daripada gajah H4 mungkin lebih baik itu gajah E3, dan contohnya tuh setelah E5, rokade, kuda G4, gajah C1 dan C6. Ini adalah permainan antara Grandmaster Lars Schandorf lawan Arkady Naiditsch, dan permainannya sangat menarik. Tapi pada partai ini gajah H4 dipilih, dan setelah G5, gajah G3 dan kuda H5. Dan setelah langkah ini hitam sudah siap memenangkan gajah di G3, tapi mungkin dia akan menunggu untuk putih rokade dulu baru dia akan makan. Karena kalau hitam sudah memenangkan yang namanya itu pasangan gajah itu, dia sudah mendapatkan satu aset yang lumayan penting dalam catur. Dan setelah rokade, ya hitam memilih E6 untuk menutup posisinya dulu. Dan setelah C5, ini adalah langkah yang salah karena ini adalah blunder pion. Dan setelah kuda kali G3, H kali G3, D kali C5. Dan dalam posisi ini mungkin putih kira bahwa dia bisa makan di A6 dulu. Dan setelah mungkin kalau hitam akan balik, ya dia bisa memenangkan pionnya balik. Dan ini materinya tuh masih seimbang. Tetapi dalam posisi ini ada yang namanya tuh intermezzo, atau langkah di tengah-tengah yang bisa dimasukin, yaitu C kali D4. Dan masalahnya setelah contohnya kalau gajah kali B7, buat sekarang hitam itu memenangkan satu pion, dan pion E4 juga akan jatuh. Jadi contohnya setelah ini jelas itu hitam ada unggul 2 pion, dan ini jelas posisi yang menang. Makanya dalam posisi ini setelah D kali C5, putih memilih untuk langkah D5, dan setelah E kali D5, dan kuda B4, pion di D5 ini sangat lemah, dan hitam menambahkan tekanan terhadap pion ini. Putih menjalankan A3 yang nggak begitu berguna setelah gajah kali C3, dan intinya ini mengurangi pelindung terhadap pion D5 ini. Jadi contohnya tuh kalau dia makan balik, ya pion D5 akan jatuh, ya kan.
makanya dia makan A kali B4, dan setelah gajah kali B4 masih posisinya itu posisinya sudah jelas unggul besar buat hitam karena dia menang 2 pion. Dan setelah kuda E5, menteri F6, F4. Jadi ini mungkin langkah yang lebih yang intinya tuh mau membuka posisinya untuk bentengnya tuh bisa masuk. Tapi ini jelas itu kalah 2 pion sudah keunggulan yang besar bagi hitam. Jadi setelah G kali F4, G kali F4, C4. Ini langkah yang kuat sekali, dan intinya itu pionnya tuh nggak bisa dimakan. Karena contohnya tuh setelah kuda kali C4 ada gajah C5, dan kalau rajanya contohnya ke lajur H, dia bisa kena skakmat. Dan dia terpaksa melindung dengan menutup dengan bentengnya, tapi setelah menteri kali F4 benteng di F2 ini akan jatuh. Jadi ini jelas kalah. Makanya dalam posisi ini putih memainkan G4, dan setelah C3 ya berusaha untuk menukar pion, benteng F3, C kali B2, benteng B1, dan gajah D6. Sekarang ini hitam sudah mengancam untuk memenangkan satu pion lagi, jadi menteri D4. Dan dalam posisi ini mungkin hitam kira bahwa setelah gajah kali E5 dan F kali E5, menteri B6, ini mungkin solusi yang sangat praktis untuk bisa menukar menteri. Dan setelah ini kita bisa lihat kalau hitam itu menang 3 pion. Tapi kita bisa lihat dalam posisi ini bahwa pion di C7 itu lumayan lemah. Jadi kita masih harus hati-hati. Dan setelah benteng A4 ini sebenarnya sebuah kesalahan yang besar. Karena kalau putih menjalankan benteng C3, dia akan menyerang C7, dan ini nggak gampang dilindungi. Makanya mungkin benteng A4 ini menghilangkan semua atau hampir semua dari keunggulannya. Tapi dalam posisi ini putih memilih benteng C2, dan masalahnya setelah benteng E4, E6, dan ya yang terbaik dalam posisi ini tuh adalah langkah yang lumayan susah ditemukan, yaitu C5. Intinya sih setelah en passant dia bisa makan balik E kali F7, raja G7, dan setelah kalkulasi begini seharusnya tuh hitam unggul sedikit. Walaupun seharusnya tuh dengan pertahanan yang paling kuat, ini posisinya masih draw, tapi masih posisinya tuh menarik, dan seharusnya hitam itu lebih senang dalam posisi itu. Tetapi dalam posisi ini F kali E6 ini dimainkan, dan ini adalah kesalahan besar. Setelah benteng kali F8, raja kali F8, langkah yang seharusnya dimainkan oleh putih itu gajah F3. Intinya itu kita bisa membandingkan gajah F3 dengan apa yang dimainkan di partai ini, yaitu benteng kali C7. Dan setelah benteng kali E2, kita bisa lihatnya tuh kalau bentengnya di E2 ini mencegah raja putih itu untuk bisa naik. Dan ini adalah satu detail yang sangat penting. Kalau kita membandingkan F kali E6 ini, terus dalam posisi ini putih memainkan gajah F3, bedanya tuh setelah benteng F4 dan pukul begini, contohnya begini, rajanya itu bisa naik ke G2, dan ini adalah satu detail yang sangat penting. Dan posisi ini tuh sebenarnya remis, atau secara teoritis adalah remis, karena walaupun hitam memiliki satu pion ekstra, ini sangat gampang untuk bisa untuk bisa di draw. Tetapi dalam partai ini putih milih benteng kali C7, dan masalahnya tuh sekali lagi raja putih itu nggak bisa masuk ke baris kedua, yang sangat penting dalam endgame jelas. Jadi raja D6, benteng kali B7, ya raja kali D5 ini oke juga, benteng kali B6, benteng E4. Dan dalam posisi ini sebenarnya tuh hanya ada satu langkah yang bisa memberi putih draw, atau ya sebuah draw, yaitu benteng B5. Intinya tuh setelah raja D6 dia bisa main benteng H5, dan akhirnya setelah pion ini dan pion ini ditukar, atau kalau contohnya tuh benteng kali G4, raja F2, benteng G6, contohnya begini, ini secara teoritis adalah draw karena ini masalahnya tuh raja hitam itu nggak bisa masuk. Contohnya tuh raja E3,
5, Raja E4. Seharusnya ini remis, karena kalau dia cek, ya Raja E3, Raja D3, E3, F3 semuanya oke. Ya, dan pion ini masih perlu dilindungi, jadi dia harus mundur, terus rajanya bisa naik, dan ini secara teoritis adalah remis. Tetapi dalam posisi ini putih main Raja F2, dan masalahnya itu dalam endgame ini rajanya hitam itu terlalu aktif dibandingkan dengan posisi yang tadi, di mana raja hitam itu tidak seaktif raja putih. Jadi itu adalah bedanya. Dan setelah benteng F2, ya ini adalah posisi dengan ya menang 2 pion. Jadi ini adalah, ya ini gampang sebenarnya, tekniknya tuh sangat bersih oleh hitam, dan akhirnya itu dia bisa memajukan pionnya dan mengancam promosi. Setelah itu putih menyerah. Jadi sebenarnya itu dari opening sudah hasilnya itu bagus bagi hitam, tetapi pada middle game-nya tuh dia bikin kesalahan dan akhirnya, dan seharusnya sih putih bisa menyelamatkan remisnya. Tapi itu satu kemenangan bagi tim Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke papan berikutnya, yaitu Ervan Muhammad, jadi Master International lawan Nilo Nisinen dari Hong Kong juga. Jadi E4, C5, kuda F3, dan kuda C6. Dan dalam posisi ini jelas itu hitam siap memasuki variasi Rossolimo, yaitu setelah gajah B5, atau siap masuk ke D4 dan masuk ke variasi Sisilia terbuka. Dan setelah kuda F6, kuda C3, dan E5, ini masuk ke variasi Sveshnikov. Dan ini setelah kuda D ke B5, D6, banyak permainannya itu sudah maksudnya langkah utamanya itu gajah G5, dan pada atau namanya apa, match World Championship antara Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana di tahun 2018, kuda D5 ini juga lumayan kuat dan salah satu variasi yang kritis dalam match ini. Tetapi dalam posisi ini putih memilih kuda A3 yang sebenarnya itu nggak begitu masuk akal, tapi mungkin intinya itu untuk bisa keluar dari teori secepat mungkin. Masalahnya dengan langkah ini tuh sebenarnya bukan langkah yang bagus sekali, karena dia membuang waktu, dan hitam itu tidak membuang satu tempo dengan A6. Jadi langkah kuda A3 ini sebenarnya nggak ada tujuan. Dan setelah gajah G4, langkah yang untuk bisa coba melenturkan atau melemahkan posisi atau sayap raja putih dengan F3. Jadi contohnya dalam posisi ini setelah F3, semua petak hitam itu seperti E3 dan F2 ini lemah dalam posisi putih. Dan setelah gajah E6, gajah G5, gajah E7, dan kuda C4, mungkin intinya itu kudanya itu bisa ke E3 untuk bisa menguasai petak D5, tapi ini rencananya itu terlalu pelan, dan sebenarnya dalam posisi ini hitam udah unggul besar. Dan setelah rokade, gajah kali F6, gajah kali F6, dan menteri kali D6, ini adalah kesalahan yang besar. Dan hitam itu sebenarnya dia pemainnya tuh masih junior, masih, kalau nggak salah dia lahirnya tuh tahun 2006, dan dia tuh menemukan taktik yang atau kelanjutan yang sangat kuat, yaitu gajah H4, G3, dan menteri F6. Dan masalahnya dengan posisi putih adalah menteri di D6 ini sangat lemah dan bisa diserang dengan benteng D8, pion F3 juga diserang, jadi ini posisi yang susah untuk dilindungi. Setelah menteri D1, menteri H6, langkah yang kuat juga. Dan dalam posisi ini masalahnya dengan makan di H4 itu setelah menteri kali H4, raja D2, karena kalau dia ke E2, gajah kali C4 itu menang dengan skak. Jadi raja D2, benteng A ke D8, kuda D5, pukul-pukul, benteng kali D5, gajah D3, dan menteri kali C4, dimana jelas itu hitam itu unggul besar. Makanya dalam posisi ini putih memainkan raja F2, tetapi setelah benteng A ke D8 memenangkan satu tempo, kuda D5 dan F5. Dan sekarang posisi ini kalau nggak salah sudah -6 buat hitam. Dan langkah ini itu juga membuka posisi raja putih, dan setelah raja G2, F kali E, menteri G6 menyerang E4 dan juga mendukung gajah G4,
gajah D3, gajah G4, menteri E1, gajah F3, raja G1, dan benteng D7. Dan ya, dalam posisi ini tuh sebenarnya dia bisa makan, hitam itu bisa makan bentengnya di ujung di ujung sini, tapi dia evaluasi gajah ini tuh sebagai sesuatu yang jauh lebih kuat daripada benteng yang nggak melakukan apa-apa di sini. Jadi benteng D7 tuh langkah yang sangat yang sangat bagus, ini bisa menambahkan tekanan. Kuda C ke E3, kuda D4, C3, kuda E6, kuda F5, gajah D8, menteri E3, kuda G5, H4, gajah kali E4, H kali G5, gajah D3, menteri kali D3. Dan dalam posisi ini sesuatu aneh yang terjadi. Sebenarnya ya ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Jadi dalam posisi ini tuh yang jelas yang paling kuat itu benteng kali F5 untuk bisa masih menyerang. Mungkin ini bisa dalam posisi ini tuh gajah kali G5 ada banyak taktik gitu, tapi mungkin dia takut sesuatu langkah seperti kuda F6 dimana ini akan memenangkan benteng di sini. Tapi kalau kita nyalain engine, kita bisa lihat kalau satu exchange ini tuh nggak penting. Contohnya tuh setelah G kali F6 dan menteri kali D7, ya gajah B6 ini sudah mematikan, sudah mati dalam 9 langkah tulisannya. Jadi iya, sebenarnya benteng kali F5 ini menang yang sangat sangat gampang gitu untuk melanjutkan serangannya. Tetapi dalam posisi ini hitam memilih menteri kali F5 untuk menukar menteri. Tapi kan yang jelas tuh sekarang serangannya tuh sudah nggak ada, dan ini bukan strategi yang paling benar. Benteng D1, benteng D ke F7, dan G6. Putih itu melihat kalau pionnya di G5 itu bakal jatuh, jadi daripada hanya membiarkan itu pionnya jatuh, dia mau merusak struktur posisi hitam sedikit dulu. Jadi H kali G6, benteng H2, dan setelah gajah G5 ini posisinya seharusnya equal. Ya mungkin ada langkah yang lebih baik, tapi seperti benteng F3 mungkin. Tapi dalam posisi ini gajah G5 dimainkan, benteng E2, benteng F3, raja G2, dan posisinya ini seharusnya oke buat putih. Setelah menukar ini G5, dan sebenarnya itu nggak ada apa-apa dalam posisi ini. Dan akhirnya itu setelah menukar banyak pion ini, akhirnya itu ada remis dengan repetisi. Jadi ini sangat beruntung untuk Ervan. Dia openingnya itu kurang bagus pada awalnya melawan Sveshnikov dengan langkah kuda A3 ini, tapi ya udah akhirnya bisa mendapatkan remis. Dan berikutnya kita akan masuk ke permainan favorit gue dalam babak ini, dari tim Indonesia, itu dari permainan Yosef Tahir, Master International. Dan dia itu melawan pemain 2000 atau ILO-nya sekitar 2000 yang namanya Yu Dongdeng atau Yu Dongdeng. Dan kita bisa lihat openingnya D4, G6. Jadi dia memilih, Yosef itu memilih sebuah modern defense. Setelah C4, gajah G7, kuda C3, dan C5. Dan ini ada ide yang sangat menarik. Setelah D5, gajah kali C3. Ini diketahui sebagai, mungkin setelah B kali C3 dan F5, ini diketahui sebagai pembukaan Jinchi Indian. Ini dinamakan setelah pemain atau Grandmaster Israel Amerika yang bernama Roman Djindjashvili. Dan intinya dalam pembukaan ini adalah hitam sudah, walaupun dia memberikan gajah yang G7 yang kuat sekali, dia itu bisa menguasai petak pusat dengan langkah F5 ini, dan bisa membuat kelemahan dengan pion di C3 dan C4 ini. Masalahnya dengan pembukaan ini adalah ini sangat berisiko untuk hitam karena ada banyak kelemahan, terutama di petak hitam seperti G7 dan F6 begini. Dan langkah yang gue pribadi itu suka main itu lawan pembukaan ini adalah E4. Ini adalah sebuah gambit, jadi memberikan satu pion, tapi intinya tuh dia putih mau memainkan F3. Dan dalam semua variasi yang gue lihat itu seharusnya
putih itu unggul sedikit. Jadi kalau dari sisi putih kalian itu sedang main lawan Jinji Indian, mungkin gue bisa rekomendasiin main langkah E4. Contohnya tuh seperti ini E5, kuda H3, kuda F2, dan posisi ini sudah sangat enak untuk hitam. Dan juga ada variasi lain seperti langkah D6 ini dan langkah E kali F3 yang gue sudah analisa dan gue udah masukin ke dalam lichess tadi di deskripsi video ini kalau kalian mau lihat sendiri. Tapi salah satu langkah utamanya itu adalah H4 dalam posisi ini yang berdasarkan teori. Dan setelah kuda F6, kuda F3, menteri A5, ini adalah satu intinya dari pembukaan ini untuk bisa menyerang pion C3 dan seterusnya itu juga bisa menyerang pion C4. Setelah menteri C2, D6, gajah G5, kuda B ke D7, E3, H6, gajah F4, dan kuda B6. Seharusnya posisi ini sudah termasuk seimbang. Karena masalahnya itu putih tidak mainnya itu terlalu tidak mainnya itu begitu aktif gitu. Dan sekarang kita bisa lihat kalau hitam itu ada menguasai petak pusat dengan petak E4 ini, dia kudanya itu sudah senang bisa menyerang pion C4 ini, dan menterinya juga sudah aktif di sini. Dan salah satu ide dalam pembukaan ini untuk hitam itu dia bisa melanjutkan dengan gajah D7 dan dia bisa rokade sayap menteri, karena sekarang dengan kudanya di B6 ini menutupkan lajur B dan putih itu dalam posisi ini tuh nggak bisa melanjutkan dengan menyerang. Setelah gajah D3 menteri A4, dan intinya dengan langkah ini tuh untuk menukar menteri, dan kalau hitam itu bisa melakukan ini, kelemahannya dalam endgame itu seperti pion C3 dan C4 menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Dan setelah menteri B3, sebenarnya dalam posisi ini mungkin gajah D7 lebih bagus, lebih aman, dan bahkan hitam itu seharusnya punya keunggulan sedikit. Tetapi Joseph itu memiliki E5, dan masalahnya dengan posisi ini itu dia setelah D kali E6, gajah kali E6, pion di D6 ini sebenarnya lemah. Tetapi mungkin salah satu intinya itu dalam idenya Joseph ini tuh untuk bisa memenangkan pion C4. Tetapi gue analisa dengan komputer itu kalau setelah gajah kali D6, benteng D8, gajah E5, dan setelah variasi ini posisinya itu masih berantakan, dan daripada ini sebenarnya itu lebih bagus gajah D7 aja dalam posisi ini yang lebih aman. Tapi setelah ini putih itu rokade, dan masalahnya itu setelah hitam juga merokade, pion D6 ini sangat aman, dan hitam itu lebih menguasai petak pusat seperti petak E4, dan pion C4 itu jadi kelemahan yang jangka panjang. Ya, secara jangka panjang itu bakal jadi masalah yang besar. Kuda D2, kuda G4, benteng H ke F1, kuda E5, gajah E2, dan menteri A6. Dan sekarang kita bisa lihat kalau pion C4 ini sangat susah dilindungi. Dan kita bisa lihat setelah gajah kali E5, untuk mengurangi tekanan terhadap pion C4 ini, D kali E5, raja B1, gajah D7 mengancam gajah A4, kuda F3, gajah A4, benteng kali D8, nukar di sini menteri A3, dan gajah C2. Dan ini rajanya itu terpaksa maju ke B2, kalau nggak itu dia akan hilang menterinya. Jadi raja B2, menteri A3, dan E4. Setelah ini bentengnya itu bisa masuk. Benteng E1, kuda A4 menyerang C3, dan setelah sequence ini gajah A4 mengancam benteng kali A2, benteng A1, dan A6 untuk bisa mempersiapkan B5. Dan bahkan B5, B4 itu skakmat ya. Jadi dalam posisi ini kuda D5 dimainkan, kuda kali, C kali, dan gajah D7, benteng E1, benteng kali D5, dan ini posisinya sudah menang satu pion, dan pion ini tuh di sayap menteri bahkan. Jadi kayak ini pionnya bisa maju, dan dengan 3 pion di sayap menteri ini sudah jelas unggul besar. Benteng D1 tukar, dan dalam posisi ini tuh ya kita bisa lanjutkan. Tekniknya itu juga sangat bersih dari Joseph, dan nggak begitu susah untuk dihasilkan menang. Dan setelah gajah D1 ini putih menyerah. Jadi pembukaan yang sangat menarik, tetapi juga sangat risikonya juga tinggi kalau kita mainkan sendiri.
Dan permainan terakhir ini adalah permainan antara Novendra, Grandmaster Novendra Priasmoro lawan Lut Lau, juga pemain sekitar 2000 dari Hong Kong. Jadi setelah E4, E5, kuda F3, dan kuda F6, kita masuk ke pertahanan Petrov. Kuda kali E5, D6, kuda F3, kuda kali E4, D4, D5, gajah D3, gajah D6, rokade, C4, C6, benteng S1 dan gajah F5, menteri B3. Dan kita masuk ke salah satu variasi kritis dalam Petrov. Ini sering dimainkan oleh Super Grandmaster yang terbaik di dunia dengan langkah antara kuda A6 atau menteri D7. Ya, tetapi dalam posisi ini tuh hitam memainkan kuda D7 yang sebenarnya salah besar. Mungkin dia berharap kalau ada taktik berikut ini. Masalahnya ini tuh pion D5 itu akan jatuh ya kan. Jadi kalau setelah C kali D5, idenya dari hitam itu dia akan main kuda D kecil, salah satu kudanya tuh ke C5, dan dia bisa berharap dia bisa memenangkan salah satu perwira ini. Jadi setelah D kali C dan kuda kali C5, ya kalau dia mundur, ini sukses bagi hitam sebenarnya, karena dia bisa menang gajahnya. Tetapi dalam posisi ini tuh putih bisa mengorbankan menterinya dengan gajah kali F5. Dan setelah pertukaran ini, kita bisa lihat kalau putih memiliki 3 perwira untuk 1 menteri, dan dalam middle game yang terbuka kayak gini, bahkan dalam end game, ini seharusnya tuh unggul besar bagi putih. Kuda C3, menteri B6 untuk menyerang petak atau pion B3 ini, gajah E3, menteri B3, kuda D4, menteri kali B2. Dan dalam posisi ini, benteng E ke C1 ini sangat aneh sebenarnya, karena setelah langkah seperti kuda D5 ini sudah seharusnya putih itu unggul besar. Ya mungkin berikutnya itu dia bisa memainkan bentengnya ke B1, dan benteng E ke C1 ini sebenarnya nggak ada alasan yang untuk dimainkan. Jadi saya kurang tahu sih pemikiran dari Novendra itu apa. Tetapi setelah gajah E5, langkah yang kuat juga, benteng A ke B1, menteri A3, dan kuda D ke B5. Ya oke, pertama menterinya tuh diserang berkali-kali, tapi ini sebenarnya bukan apa-apa. Menteri A5, kuda kali D5, A6, benteng C5, dan langkah yang terbaik dalam posisi ini tuh untuk makan kudanya, dan putih itu berharap untuk sesuatu seperti ini, tapi masih posisinya tuh nggak begitu jelas. Jadi setelah ini, tetapi hitam itu memainkan menteri D8 dan F4 dimainkan. Yang variasi terbaik dalam posisi ini tuh mungkin kuda B ke C7, dan setelah menukar ini benteng B8 dan G3. Masalahnya dalam posisi ini tuh kalau benteng F8 ini dari hitam nggak bisa berkembang ke E8 karena kudanya tuh menguasainya. Dan benteng di B8 ini juga nggak bisa gerak ke A8, dia nggak bisa gerak ke C8. Jadi ini seharusnya unggul sedikit buat sisi putih. Tetapi yang dimainkan oleh Novendra itu F4. Dan masalahnya tuh setelah sebenarnya langkah yang terbaik itu B6, tapi gajah F4 dimainkan, gajah kali F4 dimainkan, gajah kali F4, A kali B5, dan sesuatu seperti ini. Dan gajah C7 ini juga kesalahan lagi karena dia ada taktik, dan menteri C6 dengan garpu. Setelah benteng D ke B5 dan menteri kali C7, gajah E4, dan benteng B8, dalam posisi ini tuh hitam itu, ya sisi hitam dan putih itu setuju untuk hasil remis. Sebenarnya rada aneh karena mungkin sisi hitam itu hanya senang itu dia bisa draw dengan Grandmaster yang 450 poin di atas dia ratingnya. Tetapi dalam posisi ini tuh seharusnya dia coba untuk mendapatkan keunggulan yang lebih besar lagi sih, karena di timnya tuh sudah kalah 1 poin, dan seharusnya tuh dia berusaha untuk mendapatkan poin buat timnya. Tetapi beruntung buat tim Indonesia itu dia setuju untuk remis. Jadi ini hasilnya pada akhirnya itu adalah 3 poin untuk Indonesia dan 1 poin buat Hong Kong, dengan 2 kemenangan buat Indonesia dan 2 remis.
Jadi babak pertama ini tuh mungkin permainannya tuh bukan luar biasa bagusnya dari tim Indonesia, tapi hasilnya tuh akhirnya juga menang. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih semua sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau suka konten seperti ini, dan sampai jumpa lain kali. Dadah.